semua, pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai salah satu subjek hukum internasional yaitu Vatikan atau Tahta Suci. Mari simak videonya. Dalam video ini ada komponen utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian Vatikan, yang kedua alasan, yang ketiga ada contoh, dan yang terakhir ada permasalahan apa saja yang muncul akibat adanya subjek hukum ini. Kita akan masuk ke dalam pengertian Vatikan. Vatikan adalah negara kota berdaulat terkecil di dunia yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Negara ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan merupakan pusat spiritual Gereja Katolik. Dalam hukum internasional, Vatikan diakui sebagai entitas berdaulat yang memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan memiliki status pengamat tetap di PBB. Selain sebagai negara, Vatikan juga dikenal sebagai Tahta Suci, yang merupakan pusat pemerintahan Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Tahta Suci memiliki peran penting dalam diplomasi global, seringkali menjadi mediator dalam berbagai konflik internasional. Pemerintahan di Vatikan berbentuk monarki elektrik absolut, di mana Paus memiliki kekuasaan tertinggi dalam semua aspek pemerintahan. Mengapa Vatikan dikategorikan dalam subjek hukum internasional? Tahta Suci atau Vatikan merupakan suatu subjek hukum internasional sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya kepala gereja Roma, tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, Tahta Suci mempunyai perwakilan diplomatik hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal terpenting dari perwakilan tersebut adalah sejajar kedudukannya dengan wakil diplomatik negara-negara lain. Tahta Suci merupakan suatu hukum dalam arti penuh dan sejajar kedudukan dengan negara. Hal ini terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan untuk didirikannya negara Vatikan, yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. Negara yang pertama mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia, melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929, yang secara historis Fakta Lateran juga menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan, Vatican City State. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci atau Holy See sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo tahun 1933 yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan-ketentuan pada konvensi. Berikut ini adalah isi dari konvensi tersebut. Yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. Yang kedua, memiliki suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, mendapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut. Dan yang terakhir, ada serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara-negara lain. Lalu ada komponen contoh subjek. Yang pertama, perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 atau Lateran Treaty. Dan yang kedua, ada Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Yang ketiga, merupakan anggota WHO dan Interpol, yaitu dengan cara bekerja sama dalam isu kesehatan dan keamanan nasional. Permasalahan yang muncul dengan adanya Vatikan ini sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, adanya kasus pelecehan seksual oleh pejabat gereja, yaitu masalah skandal pelecehan seksual oleh beberapa anggota gereja Katolik menimbulkan kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas Vatikan, yang berdampak
sulit untuk mengadili pelaku karena hukum Vatikan berbeda dengan negara lain. Vatikan dikritik karena lambat dalam menangani kasus dan melindungi pejabat gereja. Ada beberapa negara menekankan Vatikan untuk memberikan kerjasama lebih besar dalam menginvestigasi internasional. Lalu, permasalahan yang muncul adalah netralitas dan peran diplomasi. Masalahnya, Vatikan sering berperan sebagai mediator konflik, tetapi terkadang dianggap terlalu pasif atau bias, yang berdampak terlibat dalam negosiasi damai, tetapi pengaruhnya terbatas dalam dunia politik. Ada beberapa pihak mempertanyakan apakah negara berbasis agama bisa benar-benar netral dalam konflik politik dan sosial. Lalu yang ketiga adalah hak istimewa dalam organisasi internasional. Masalahnya, Vatikan memiliki status pengamat tetap di PBB, sehingga bisa berpartisipasi tetapi tidak memiliki hak suara. Dampaknya, beberapa negara dan organisasi mengkritik keistimewaan ini, karena Vatikan bukan negara dengan penduduk biasa seperti negara lain. Ada perdebatan apakah entitas berbasis agama harus memiliki posisi dalam organisasi politik global. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.